Halo, selamat datang kembali di channel Unui Kozuki. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial video saya sebelumnya, yaitu Project NetBeans tugas akhir. Jadi saya sudah pernah share dua video yang berkaitan dengan NetBeans. Yang pertama itu demo aplikasi project tugas akhir. Lalu saya membuat video tutorial saya bagaimana saya membuat aplikasi project tugas akhir itu, dan sudah dimulai dari membuat form login. Nah, yang kedua ini saya akan membuat form, bukan form sih, tapi lebih ke bagaimana membuat menu drop down. Jadi kan tampilannya seperti ini. Coba kita tes ini dulu ya, tes running project tugas akhirnya. Dia harusnya di sini. Mana ya? Oh ya, ini guys, coba kita run. Oke, ini ya, ini menu loginnya. Nggak kelihatan ya? Coba kita tes login dulu. Admin. Nah, seperti ini guys. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat form login ya. Form loginnya seperti tadi ya. Tapi itu hanya ini aja guys, lebih ke prototipe gitulah. Jadi tidak terhubung ke database. Nah, nanti menu utamanya pun sama, kita tidak terhubung ke database guys. Saya ingin menjelaskan membuat menu drop down yang ini guys, yang di sidebar ini. Jadi untuk yang terhubung ke database itu kita skip dulu, nanti di video selanjutnya saya akan buat. Jadi nanti di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat menu drop down di NetBeans nih. Jadi nih, kalau teman-teman perhatikan, dia nih nggak pakai teks. Dia pakai satu label text field doang guys, tapi kita bisa menampilkan beberapa menu yang kita inginkan seperti ini. Dari menu utamanya, dan ada sub menunya. Nih, kalau teman-teman perhatikan di sininya itu nggak ada apa-apa guys nih. Dia nggak ada teks. Hanya ini pun tadi harusnya dia bukan menunya, bukan menu tampil di sini. Di sini nih. Kita akan menampilkan menunya itu di sini nih guys. Oke. Bagaimana caranya? Tonton terus video kita, oke? Mungkin nggak seru ya kalau nggak teman-teman subscribe dan tonton full channel saya atau video kali ini, biar saya semakin semangat buat tutorial selanjutnya. Oke, kita pertama buat dulu namanya Gframe. Ini saya udah sempat buat sebelumnya ya, buat testing. Saya masih ingat atau enggak, tapi ya lumayan ingat-ingat lah ya. Jadi kita pertama itu kita buat Gframe. Namanya kita bikin agak beda dikit aja ya. Misalnya dashboard atau menu utama deh. Menu utama sama aja deh. Menu underscore utama. Enter. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, setelah ini Gframe-nya kita ubah jadi border layout. Nih, jadi border layout. Setelah border layout, kita tambahkan panel. Ini panel di atas sebagai navbar, panel kiri sebagai sidebar, dan panel tengah sebagai konten, atau nanti kita menampilkan form-formnya itu di tengah. Biar beda, ini warna ininya kita ubah. Kemarin tuh saya udah jadi warna ini. Nih guys, warna, terus ini kita jadi warna putih aja biar clean dia kelihatannya. Ini juga warna putih. Nah, oke. Lalu untuk mengubah ini tingginya itu kita nggak bisa dari sini guys. Jadi ini ketika kita mau tarik itu nggak bisa, yang kayak gini tuh nggak bisa. Kita harus mulai dari properties. Jadi diklik navbarnya atau panel atas ini, baru kita geser ke bawah. Di sini saya jadikan 70 aja ya. 70 cukup. Lalu sidebarnya ini agak digedein, mungkin jadi mana tadi ya,
Ini kita bikin 250. Oke. Baru kita rename variable name-nya. Misalnya ini panel navbar. Terus sebelah kiri panel sidebar. Terus tengah panel konten. Saya mirip-miripin sama kayak web gitu ya, penamaannya sidebar, konten, navbar. Header sih lebih tepat, bukan navbar ya. Oke, setelah ini kita menambahkan beberapa aset lagi. Pertama itu kita menambahkan G scroll pen nih. G scroll pen ini buat nanti memasukkan menunya. Ini kita bordernya kita hilangin, no border. Terus kita bikin warna putih. Nah, setelah G scroll pen kita buat, kita masukin panel lagi. Kita putih. Ini harusnya panelnya itu dia ini nih, intip project sebelumnya juga jadi box layout ya. Kita ubah jadi box layout. Ini kita rename jadi menu. Jadi dia menu-menunya itu dia akan dipanggil di atas panel menu sini guys. Lalu konten ini kita masukin juga sebagai sebenarnya ini bisa kita lewati juga. Ini nanti kita akan ya memanggil form, memanggil background halaman utama itu nanti di sini tuh. Jadi nanti bergantinya di sini. Border layout. Ini jadi border layout. Ini panel utama. Ini aja lah ya. Oke, setelah ini jadi, kita coba tes run dulu ya. Run file. Nah, jadi seperti ini. Kenapa ini nggak warna putih ya? Oh ya, belum diubah. Kita tes. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika dia di run, dia akan berada di pojok kiri atas dan dia nggak maksimis ya guys. Nah, itu nanti kita ubah juga. Pertama, kita ubah dulu. Kita klik Gframe, kita ke kode. Ini kita ganti generate size code. Lalu generate center kita checklist agar ketika dia di run dia posisi di tengah. Nah, setelah ini ada settingan tambahan juga di ini. Di menu di box layout ini kita ubah propertiesnya itu jadi Y-axis. Y-axis ini artinya ketika nanti ada tampilkan menu dia berada di pojok atas gitu guys. Bukan di tengah tapi di atas. Coba kita tes run kembali. Nah, ini udah tengah. Nah, sekarang permasalahannya ketika di run dia tidak langsung maksimis. Itu kita ubah juga. Oke. Ini kita cukup memasukkan source code atau kode ini. This dot set extended stage Gframe-nya langsung maximize spot. Coba kita tes. Nah, langsung maximize deh guys. Oke. Step awal harusnya udah aman kalau kayak gini. Selanjutnya kita membuat file baru. Jadi kita udah buat menu nih ya, menu utama. Selanjutnya kita buat menu item. Di sini saya udah pernah buat juga sebelumnya buat testing dan itu berhasil. Sekarang kita coba dari awal lagi. New Gpanel, pakainya Gpanel ya guys. Gpanel di sini menu item. Baru ini menunya geser, kecilin segini. Lalu kita masukin label. Jadi label di sini itu nanti dia sebagai nama menu-menu kita guys. Jadi nanti dia menu-menu ini
aset ini tuh nanti dia kepanggil di sini guys, kepanggil di sini, dan dia nanti sesuai dengan yang kita setting ini jadi menu item, jadi nama menunya. Lalu yang dua ini itu sebagai ikonnya. Jika dia dipanggil sub menu, dia akan menampilkan icon di sini. Tapi jika dia menu utama, dia nanti manggil di sini ikonnya, dan dia nanti ini maju ke depan. Dia geser ke depan gitu guys. Oke. Ini cukup kayak gini doang ya. Jadi cuman pakai panel biasa. Lalu ada label 3, ini sebagai menu, ini sebagai icon, ini sebagai icon. Ini kita ubah dulu variabel name-nya, label menu name ya harusnya, menu name deh, menu name. Ini label sebagai icon, sub. Nah ini sebagai icon doang, label sebagai icon. Oke, setelah ini kita masuk ke search. Nah, di sini kita akan beberapa nambah codingan, nggak banyak sih sebenarnya. Pertama kita akan mengimport namanya icon. Ini jangan lupa diimport. Nah setelah icon kita akan mengimport boolean sebagai, kita deklarasikannya nama SPM, lalu icon kita ubah jadi icon sub, ininya nama deklarasinya, lalu tipe data string, dan ini untuk ya teman-teman pasti paham, ini sebagai menu name ya menu name ini aja. Lalu jika kita mau nambahin action di dalam menu name itu, artinya ketika sub menu itu diklik, dia mau menampilkan apa, kita tambahin namanya ini guys, action listener. Walaupun nanti di video kali ini masih belum ke situ sih guys, cuman biar langsung kita masukin aja. Di sini menu item, di sini bebas, tapi saya samakan dengan nama gframe-nya ya. Baru ini kita tulis sub menu. Ini merah karena dia minta import nih, action listener, dan oke. Setelah ini kita akan men-setting label-labelnya. Pertama dari label icon. Icon ini kita set icon. Oke. Lalu label name. Apa ya? Menu name. Terus kita set text karena kan dia nama ya. Lalu label sub, icon sub, ini sebagai set icon juga, cuman dia bukan icon biasa tapi icon sub. Lalu label ini, icon label ini dia nanti fleksibel ya, dia nanti bisa hilang bisa muncul. Kita setting sebagai set fleksibel karena dia nanti bisa muncul bisa hilang. Baru setelah ini kita nambah codingan yang agak panjang, jadi saya kopas saja ya guys. Kopas dari kode yang udah ada nih. Untuk penjelasan ini saya sendiri kurang paham dalamnya, karena saya sendiri juga jujur dapat cara ini tuh dari teman saya. Tapi ketika saya browsing di YouTube, ternyata itu ada juga guys dari YouTuber luar. Dia men-sharing cara pembuatan menu dropdown ini guys. Jadi ya di video bahasa Inggris itu saya nggak tahu dia ngomong apa ya. Kita ikutin aja lah step-stepnya. Oke, di sini dia ada merah dikarenakan apa ya? Oh, kita buat ini dulu. Sub menu itu kan dia nanti menampilkan apa ya, kayak menu gitu, bentuk array gitu. Ini kita harus membuat metode sama kayak gini, array list apa ya? Array list dari apa?
dari menu item. Oke. Lalu kita namain dia submenu, new sebagai array list. Import lagi, baru ini submenunya kita getter and setter, tapi kita nggak pakai get, nggak pakai setter, kita cuman mengambil getnya doang. Nah, muncul satu di sini. Lalu kita buat metode satu lagi, verified action listener sebagai ACT. Sebagai ini nih. Kita deklarasikan dulu ini, kita buat. Nah, udah nggak merah guys. Oke. Lanjut. Setelah codingan ini kita akan membuat satu codingan baru. Nggak baru juga sih. Jadi di sini guys. Jadi kayaknya tinggi banget ya. Kita kecilin dikit deh. Nih, kita ke sini. Ketika jpanel diklik, dia akan memanggil action dari mouse preset. Nah, mouse preset ini ketika diklik, dia akan muncul if else seperti ini guys. Jika kita memanggil metode showing, dia akan menghide menu. Jika tidak, akan show menu. Kurang lebih logikanya seperti ini. Ini dia merah kayak gini dikarenakan nggak ada metode dari show menu dan hide menu. Nih. Nah, ini guys. Ini merah karena tadi kita harus boolean. Show menu kan dia boolean ya. Boolean itu ke iya tidak gitu guys. Showing oke, klik private boolean showing false. Oh, ini hapus saja. Oh, tadi ini kebentuk ya. Nah, sorry. Oke, cukup seperti ini guys. Lalu kita akan mengisi metode dari hide menu dan show menu. Untuk hide menu, saya udah ada shortcutnya. Biar nggak terlalu lama, kita copy saja langsung. Kalau teman-teman kan, kalau misalnya mau lihat, bisa di pause ya. Show menu di sini. Baru metode dari sleep. Sleep itu dia kayak ya, teman-teman tahu ya, ketika komputer nggak digunakan beberapa detik, dia akan melakukan sleep. Nah, kalau ini dia berlaku untuk menu. Ketika ada beberapa detik, sleep akan berjalan gitu guys. Setelah ini sudah sih, codingan di sini udah cukup. Nah, kita balik lagi ke menu utama ini guys. Nih, kita ke sini. Oke, di sini kita akan membuat metode baru, namanya execute. Bebas namanya, cuman karena saya di source sebelumnya execute, jadi saya namain execute. Oke, langsung ke bentuk ya. Di sini kita pertama buat satu metode lagi dulu. Saya udah ada source code-nya. Ini. Oke, di sini ada penyesuaian dari ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini tuh menu item yang di sini guys. Yang ini nih, ini. Jadi kita ubah jadi sama, menu tanpa spasi, lalu panel menu ini, ya itu
seperti yang saya tadi jelasin guys. Jadi kan menu-menunya itu akan ditampilkan di atas ini, panel ini. Nah kebetulan saya namanya jadi menus ya, bukan. Oke, biar tahu ini panel, ini kita ubah aja deh. Jadi panel menus, panel menu. Bentar. Nah ini udah nggak error, jadi logikanya ya kayak gini ya. Loopingnya saya juga kurang paham nih gimana. Panel menu dia akan meng-add menu-menu yang ada di sini, yang ada nanti memanggil ini, lalu dia memanggilnya itu nanti di sini nih, di sini. Oke, nah ini kita sesuaikan dulu. Menu item dah cukup segini metode dari add menu. Jadi ada logikanya di sini, add menu. Nah di execute ini kita akan satu-satu guys. Nah sebelum kita ngoding di sini kan, kalau di project sebelumnya di tiap menu itu dia akan menampilkan icon ya, icon gitulah. Nah saya udah sediakan iconnya guys. Icon itu ini barang, master, dan barang. Untuk contoh 2 aja ya. Nanti kalau ada waktu kita benar-benar bikin bagus lah. Cuman ini kan biar tahu aja ya fungsi-fungsinya. Di sini udah saya sediakan icon yang akan kita jadikan sub menu atau menunya dengan dimensi atau size-nya itu 20 kali 20 pixel. Oke, langsung aja. Di sini kita akan memanggil namanya itu, kalau di web kan itu kayak yang apa ya? Apa sih kalau di web tuh? Intinya kayak menghubungkan lokasi dari gambarnya itu ada di mana. Kan kalau di NetBeans dia seperti ini guys. Jadi di sini kita pakai namanya itu library dari image icon. Lalu kita namanya itu bebas. Di sini saya namanya icon master. Lalu kita buat new image icon dan dia akan memanggil kelas dan memanggil resource. Resource-nya itu ada di mana? Nah, kebetulan saya nyimpannya di sini nih. IMG lalu master barang di sini. IMG mas underscore barang PNG. Ini sudah saya panggil. Nah, selanjutnya ini contoh dulu ya, satu contoh dulu. Baru kita akan membuat dari master menunya ini. Jadi di sini saya menggunakan namanya itu menu master ini ya. Nah di sini saya menu item, nama ini kita mengimport dari ini guys, ini nih. Dari sini dia udah terhubung ke sini menu item ini, dimana kita akan mendeklarasikan menu item ini sebagai menu master. Lalu kita memanggilnya itu yang kita panggil apa aja. Nah ini tuh dia terhubung sama menu item ini guys. Kalau teman perhatikan, pertama ini icon itu dia sebagai icon, nah ya kan. Nah false dan null itu dia ini boolean ini dan icon sub ini. Jadi di sini saya setting false karena kita nggak pakai, kita nggak manggil dari booleannya itu, kita nggak manggil subnya, otomatis iconnya kita null atau kita nonaktifkan, sehingga nanti dia ininya nonaktif, dia akan maju ke depan. Lalu teks kan di sini kan dia teks nih, string name teks. Kita tulis nama teksnya itu apa. Di sini saya contoh aja ya, master. Nah setelah ini kita akan memanggil menunya di source code ini, menu master nih. Oke, harusnya seperti ini udah cukup ya buat contoh. Coba kita tes run file. Nah udah muncul ya guys. Udah muncul. Cuman di sini masalahnya dia gambarnya
apa sih namanya, abu-abu. Jadi kita edit dikit di menu item di sini tadi ya. Di sini. Di sini saya cari contoh codingan mengubah background dari label. Saya sendiri sih benar-benar jarang banget ngapalin codingan ya. Jadi saya suka setting atau nyontek dari codingan yang lama. Ini. Jadi ketika mouse diklik dia berubah warna apa gitu. Sini kita setting warna putih. Oke, kita tes kembali. Nah, kenapa ketika di run awal dia nggak langsung putih ya? Oke. Sebentar. Karena ininya oke, sorry guys. Pantesan. Kenapa dia abu-abu? Ya karena di menu item ini dia warnanya abu-abu. Nah ini kita ubah dulu jadi putih. Kita tes run kembali. Nah udah ya, udah. Sama, dan ini yang seperti saya bilang tadi sudah muncul. Oke guys, lalu tadi kan kita baru membuat satu menu ya. Nah kita di sini mau contoh buat banyak menu. Misalnya banyak menu itu lebih dari satu. Di sini kita nggak usah banyak-banyak ya. Kita buat 3 menu aja. Menu mana tadi? Menu master, menu transaksi, dan menu report, dan menu logout lah ya. Logout. Oke. Nah pertama ya kita cukup kopas saja karena kita udah dapat satu ini nih, satu menu utama. Kita kopas menjadi 3. Ctrl Shift ke arah bawah. Nah di sini saya pengen zaman jadi transaksi, lalu di sini report, menu report. Oke, di sini masih sama. Nah di sini karena contoh doang kita pakai ikonnya pakai icon master aja ya, pakai icon gambar ini aja. Lalu di sini kita ubah jadi transaksi report. Oke, kita tes run kembali. Nah kenapa nggak muncul guys? Karena belum dipanggil di sini. Kontrol spasi transaksi kontrol spasi transaksi kontrol spasi menu report. Save dan tes run lagi. Nah sudah kembali guys, ada 3 menu. Selanjutnya kita akan membuat submenu di dalam menu master ini guys. So codingannya gimana? Codingannya kurang lebih hampir sama. Mungkin dia hanya beda di sininya dong guys. Contoh kita mau buat menu barang ya kan. Jadi di menu master ini dia ada data master apa aja nih, data barang, jenis, kategori, dan lain-lain. Di sini kita contoh misalnya menu barang. Saya manggil codingan yang udah ada. Ambil seperti ini.
Oke, nah ini guys. Di sini kita akan menggunakan icon sub. Nah, jadi ini kita kopas saja. Subnya di sini kita akan merubah menjadi misalnya icon barang. Di sini kita ubah jadi icon barang. Nah, gambarnya pun sama, kita pakai master barang. Yang ini guys. Mana tadi ya? Yang ini, ini. Nih. Oke, di sini. Loh, kenapa di sini deh? Di sini biasa ya, menu item dia sebagai apa? Mas barang. Di sini bebas. Di sini saya tulis master barang. Lalu dan ini nih guys. Perbedaan di sini. Kalau di master, dia akan masternya icon utamanya kan dipanggilnya di sini. Nah, karena dia sub menu, jadi dia dipanggilnya itu di sini. Nih. 1 2 3. Teman-teman bisa kelihatan ya bedanya. Dan icon kedua, icon pertama dan boolean itu kita nonaktifkan dan hanya memanggil icon barang saja. Lalu string name-nya sama, masih sama ya. Ini kita tulis misalnya barang, dan di sini action dari listener ini belum kita set dulu ya. Jadi kita setting 0 dulu. Karena kita belum ada action apa-apa ketika sub menu ini diklik, jadi tidak terjadi apa-apa. Jadi kita hanya fokus buat bagaimana cara menampilkannya, cara membuat dari menu-menu drop down tersebut. Nah, di sini saya pengen buat masing-masing 3 menu dari master dan transaksi aja ya. Pertama di sini biar ini harus beda ya, 2 3 terus 1 2 3. Oke. Selanjutnya saya pengen buat transaksi. Di sini transaksi aja. Transaksi sama. Di sini pun sama, kita pakai icon bareng aja karena icon bisa lah diganti sesuai selera teman-teman. Icon 1 2 3. Di sini 2 dan 3. Oke. Lalu setelah ini apa? Nih, kalau kayak gini udah jadi. Cuman masih ada yang kurang. Karena ketika di run dia nggak bakal muncul nih. Kita diklik dia nggak muncul apa-apa. Karena dia belum dipanggil di menu masternya. Jadi kita selipkan di sini nih. Ini kita koma. Lalu kita panggil misalnya master barang. M kontrol spasi 1 1 2 dan 3. Itu 1 koma spasi 1 kontrol spasi 2 kontrol spasi 3. Oke. Nah, harusnya setelah ini bakal muncul guys. Nah, muncul ya. Report nggak ada ya, karena kita nggak buat transaksi. Oke. Mungkin segini aja ya video kita kali ini. Jadi saya hanya pengen fokus menjelaskan bagaimana membuat menu drop down yang secara dinamis. Gak dinamis juga sih, karena di sini kita gantinya sesuai yang kita setting di sini, tapi kita bisa menghubungkannya ke database. Misalnya contoh, ketika ini nanti kita klik, nanti dia memanggil form apa yang terhubung ke database apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, jadi ini coba kita review kembali sebelumnya. Jadi kan sebelumnya kita udah membuat form login, dimana yang seperti saya jelaskan sebelumnya ini belum terhubung ke database ya. Cuman coba kita tes run dari sini. Oke, sebelum di tes run kita buat codingan dulu. Oh, ini sudah ada ya. Nih, jadi prototipenya itu, jadi ketika login ini jalan running, dia akan terhubung ke database dan menampilkan menu utama ya. Cuman di prototip kali ini dia bisa langsung kita terhubungkan ke menu utama. Jadi di sini menu utamanya yang ini. Oke, sorry, menu utama yang ini.
Nih, kita import dulu. Nah, kita mengimport menu utama dan kita deklarasikan sebagai apa? Di sini saya tulis teksnya menu. Lalu menu ini dia akan set visible true ketika button login ini diklik. Set visible true artinya dia akan muncul gitu kan. Dan memvalidasi size kanan kirinya dan sejenisnya. Nah, setelah ini dijalankan, form login itu sendiri akan melakukan dispose. Dispose itu di NetBeans itu dia akan meng-close diri dia sendiri. Ini kita contoh ya, kita tes run. Nih. Nah. Nih anggap aja kita misalnya ngisi username password ya. Lalu kita klik login, akan ke menu utama. Dan form loginnya akan ke close nih guys. Nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke guys ya. Dan nextnya kita akan seharusnya nextnya sudah seperti ini doang ya. Jadi nextnya kita akan nyicil-nyicil lagi. Kita akan mulai dari database, membuat databasenya, lalu mengkoneksikan dengan NetBeans, lalu menghubungkan ke tiap masing-masing dari sub menu master, data master tersebut. Oke, mungkin bakal cukup banyak video dan mohon teman-teman dibantu nonton full dan jangan di skip ya. Skip iklannya saja nggak apa-apa, tapi videonya nggak perlu di skip. Dan pastinya like dan subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin sedang mau ngerjain tugas kuliah, skripsi, atau project kuliah biasa. Mungkin video saya bisa jadi bahan referensi dan sejenisnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.